Di situ aja udah kelihatan. Dari servisnya sudah kelihatan. Kalau motor listrik tidak usah servis. Nah, ini kalau menurut saya, jadi masyarakat mengapa masih bingung? Karena informasinya kurang jelas, pelayanan servisnya masih jarang, baterainya mahal, kurangnya edukasi. Makanya produsen motor listrik itu harusnya menggandeng YouTuber seperti saya ini. YouTuber kecil tuh malah jujur loh servisnya. Oke, let's go. Oke, kembali bersama saya Alang Kribo di sini. Sudah dikasih diskon, subsidi, mudah, syaratnya sudah bisa kredit di mana-mana. Tapi mengapa kok masih sepi pembeli motor listriknya? Hei, jawabannya di mana, Bang? Jawabannya yang pasti banyak yang kurang tahu. Mari kita bahas, markibas. Jadi gini nih, teman-teman, pemerintah sudah menggelontorkan subsidi 7 juta. Itu pembelian motor listrik. Sudah menggelontorkan 7 juta untuk konversi motor listrik. Jadi, untuk masyarakat ini sudah dikasih kemudian dari subsidi, dari cara pembelian, syarat-syaratnya kredit sudah mudah. Tapi mengapa kok masih sepi? Nah, jadi begini teman-teman. Untuk pembelian motor listrik itu hanya dipersyaratkan 1 KTP menggunakan eKTP. Teman-teman sudah bisa memiliki motor listrik dengan subsidi 7 juta. Karena pemerintah itu menggerakkan kita semua supaya memakai kendaraan listrik, supaya mudah, supaya ringan, supaya hemat, supaya bumi ini hijau. Tapi masih banyak yang tidak suka dengan program pemerintah. Karena apa? Ada yang bilang baterainya mahal, ada yang bilang itu pemerasan, rezim yang kurang ajar, dan sebagainya. Padahal kalau sudah pernah memiliki motor listrik bisa merasakan. Sekarang bandingkan baterai SLA ini 2,5 tahun baru ganti. Itu kalau dibandingkan dengan bensin, motor bensin dan motor listrik, itu masih hematan motor listrik. Beli baterai SLA ini misalnya 3 juta selama ini 2,5 tahun. Kalian beli bensin 30.000 per hari, berapa itu kalau setahun? Di situ aja udah kelihatan. Dari servisnya sudah kelihatan. Kalau motor listrik tidak usah servis. Nah, ini kalau menurut saya, jadi masyarakat mengapa masih bingung? Karena informasinya kurang jelas, pelayanan servisnya masih jarang, baterainya mahal, kurangnya edukasi. Makanya produsen motor listrik itu harusnya menggandeng YouTuber seperti saya ini. YouTuber kecil tuh malah jujur loh servisnya. Jujur, tidak mengada-ngada. Long YouTuber kecil tidak pernah digandeng kok mana ada. Kayak gini loh. Oh nya, Alan Kribo tak kasih motor 1 reviewin ini sepabrik. Jalanin. Betul itu. Pertama, masyarakat banyak yang belum tahu. Jadi belum banyak yang teredukasi. Orang-orang yang kurang paham tentang teknologi itu hanya katanya, akhirnya yang katanya tadi itu karena kurang suka dengan pemerintah, akhirnya memojokkan pemerintah, menjelek-jelekkan motor listrik, sepeda listrik dan sebagainya. Itu pertama kurang edukasi teman-teman, menganggap baterainya mahal. Betul, kalau teman-teman beli sepeda listrik dengan baterai lithium itu mahal baterainya, makanya sepeda listrik digunakan baterai SLA. Kalau motor listrik ada SLA, ada lithium. Lah kalau sepeda listrik itu baterainya SLA no lithium, harga sepedanya 4 juta. Terus harga baterainya 7,5, ya pasti baterainya itu yang mahal ya, disesuaikan saja. Berikutnya yaitu anggapan yang rawan rusak saat melewati banjir. Pertama, kalau menurut saya itu sepeda motor listrik yang penting tidak kena controller ini biasanya taruh di dalam jok, di bawah jok. Jadi kalau banjirnya 20 cm itu masih aman. Tapi kalau sudah melebihi 50 cm, biarpun itu motor bensin, pasti dilarang melewati, seharusnya seperti itu. Tapi ada yang gaya-gayaan kan menerobos banjir. Jadi tidak hanya motor listrik yang dilarang melewati banjir di atas 50 cm. Motor bensin pun dilarang. Bisa konslet. Terus untuk kena air, ya masih ngomongin kena air. Itu yang pasti itu masih aman. Itu sudah terbukti karena sudah dirancang sama pabriknya sedemikian rupa. Pokoknya nggak setiap hari direndam di air, aman ya. Karena banjir kan nggak tiap hari kan. Terus berikutnya itu rancangan yang rencana jangka panjangnya ini katanya itu tidak menguntungkan. Lah teman-teman ini beli motor listrik mau dijual lagi, dipakai lagi ya, atau dikoleksi. Kalau teman-teman maklar itu pastinya ya cari keuntungan kan. Motor listrik itu sekarang itu saat ini karena masih simpang siur informasinya, kalau dijual lagi itu mesti jatuh.
Tapi untuk nantinya saya yakin akan stabil. Kalau mau teman-teman dealer ya atau mungkin penjual, pedagang, itu pasti banyak untungnya nanti. Karena apa? Orang masyarakat kita itu masih berpikiran kita beli sesuatu yang bisa dijual lagi, ada harga jualnya lagi. Itu betul. Gobios, guys. Nah, ini saran saya, kalau teman-teman mau membeli motor listrik, mau membeli sepeda listrik, pahami dulu izin dan regulasinya. Jadi banyak yang salah kaprah, katanya sepeda listrik itu memakai surat. Itu tidak. Katanya motor listrik itu tidak boleh di jalan raya. Itu tidak. Jadi yang tidak boleh di jalan raya itu yaitu sepeda listrik yang memakai anak di bawah 12 tahun, tidak memakai helm, boncengan 5. Kalau di kota-kota besar, untuk sepeda listrik sudah ada jalurnya sendiri. Sudah diperbolehkan, tapi di jalurnya sendiri ya, di jalan raya. Kalau motor listrik, itu semua jalur boleh. Pokoknya jangan naik trotoar, itu punya jalan kaki. Harus memakai surat-surat, helm, dan patuhi peraturan lalu lintas. Untuk perizinan, surat-suratnya. Untuk namanya motor listrik, kalau mau beli motor listrik, cari yang bisa TNKB. Dan banyak yang belum paham bahwa ngurus BPKB itu bisa lewat calo. Jadi teman-teman beli motor listrik, walaupun itu off the road, itu bisa ngurus lewat calo untuk BPKB-nya. Tapi saya sarankan langsung diurus oleh toko ya. Nah, untuk pajaknya itu lebih murah. Ini saya memakai listrik ya. Ini contohnya, ini contoh kasar ya. Saya itu mempunyai mesin, kalau dulu memakai diesel, per hari itu 50.000 dieselnya, solarnya. Sekarang itu tidak. Saya hanya memakai dinamo. Per bulan, listriknya itu untuk umumnya itu 3.100.000. Itu belum solar. Kalau sekarang setelah memakai motor listrik ini, maksudnya untuk mesinnya ini pakai listrik semua, ini 3.500.000 sudah semua tanpa solar. Itu udah contoh kasar ya. Jadi nunggu apa lagi? Sudah dipermudah, sudah bisa kredit, subsidi 7 juta. Kok masih sepi? Jawabnya, bengkel masih susah, anggapan masih baterai mahal, padahal bisa swab. Sekarang itu banyak swab. Surat-suratnya nanti bagaimana? Harga jualnya bagaimana? Masyarakat masih berpikirnya banyak mahal. Oke, ya itu informasinya. Semoga bermanfaat. Nggak usah berpikir banyak. Beli, mumpung masih subsidi. Ada yang I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up,